Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita ketemu lagi bersama saya Saru Gunawan. Ya, dan saya Zaskia Mika dalam acara Berita Islami Masa Kini. Oke, tema kita sekarang apa nih? Ya. Pernah ngerasa galau nggak? Pernah sih, tapi nggak sering. Oh ya, semenjak sudah menikah, udah punya keluarga, biasanya kan kegalauan suka lebih hilang. Nah, tapi ini buat kalau zaman-zaman dulu belum menikah, sering banget ngerasain galau. Atau enggak perasaan hati-hati lain, misalnya marah, kecewa, pernah dong? Ya, pastinya itu menghampiri kita lah ya, setiap hari dengan segala permasalahan kita. Nah, terus yang aku mau tanya, kalau lagi rasa hati nggak enak gitu, ngobatinnya pakai apa? Dengan lagunya Haji Opik, Obat Hati, ada 5 perkara nih. Nah. Oke, ya itu juga bisa. Itu juga bisa. Tapi kalau sakit hati kita datang ke apotik biasanya nggak ada obatnya dong pemirsa. Nah sekarang ini kita mau membahas tentang obat-obat buat menyembuhkan hati. Apakah itu? Langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini. Obat penawar hati. Dalam kehidupan ini, memang tidak selamanya kita merasakan kebahagiaan. Baik banyak maupun sedikit, pasti kita pernah merasakan tekanan-tekanan. Di mana tekanan-tekanan ini bisa datang dari mana saja, bisa dari kehidupan rumah tangga, sosialisasi, bahkan kehidupan percintaan kita. Seringkali pemirsa, tekanan seperti ini menyerang hati atau kolbu kita. Ya, hati manusia itu memang terkadang tidak stabil atau sakit, sama halnya seperti badan. Apabila terus-menerus terasa tertekan, maka bisa saja ia terkena penyakit. Penyakit itu tidak hanya menyerang badan saja, tapi juga bisa menyerang hati. Lalu, apa saja macam-macam penyakit hati yang sering melanda kita? Penyakit hati yang pertama adalah kebimbangan dan keraguan. Bila seseorang mempunyai rasa bimbang dalam kehidupan, niscaya dia akan banyak mengalami kegagalan-kegagalan dalam meraih cita-citanya. Karena bagaimana mungkin kita bisa sukses apabila dalam keseharian saja kita masih bimbang dan ragu untuk menentukan hidup kita selanjutnya. Selanjutnya adalah penyakit ingin dipuji. Kenapa ingin dipuji termasuk penyakit hati? Karena segala perbuatan baik yang kita lakukan jika hanya demi mendapatkan pujian dari orang lain merupakan suatu perbuatan yang hina, baik di mata sesama manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit hati ketiga adalah cinta akan dunia dan sangat ingin mempertahankannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang terlalu berlebihan dalam mencintai segala hal duniawi. Dan orang yang cinta dunia itu, sifat sosial kemasyarakatannya cenderung akan berkurang karena ia merasa harta dunia adalah segala-galanya, sehingga tidak sabar bahwa suatu saat dia akan meninggalkan hartanya atau hartanya yang akan meninggalkan dia untuk selamanya. Selain itu, iri hati dan dengki memang sudah kita ketahui bahwa itu adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Dan orang yang iri hati itu cenderung tidak tentram hatinya, karena setiap harinya selalu diisi dengan rasa benci terhadap keberhasilan orang lain yang tidak bisa ia dapatkan. Sifat iri dan dengki ini juga bisa berakibat fatal bagi masyarakat umum karena akan timbul saling fitnah antar sesama. Dan penyakit hati yang terakhir adalah berburuk sangka atau suuzon. Buruk sangka adalah sifat curiga atau menyangka orang lain telah berbuat buruk tanpa disertai bukti yang jelas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada prasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu mengumpat sebagian yang lain. Apakah seseorang antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu berasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah Al-Tawwab atau Maha Penerima Taubat, lagi Al-Rahim, Maha Mengasihani." Quran Surah Al-Hujarat ayat 12. Pemirsa, ternyata benar, penyakit itu memang tidak menyerang badan saja, tapi hati juga dapat diserang. Dan kalau penyakit badan punya obat untuk menyembuhkannya, lalu bagaimanakah dengan obat penawarnya untuk penyakit hati? Obat penawar hati yang pertama yaitu dengan membaca Al-Quran. Orang yang ingin memperbaiki hatinya, hendaknya ia berobat dengan membaca Al-Quran. Tetapi tidak hanya sekedar dibaca saja,
ia juga harus memahami, mengambil pelajaran, serta mematuhi hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim berkata bahwa inti dari penyakit hati itu adalah syubhat dan nafsu syahwat. Sedangkan Al-Quran adalah penawar bagi kedua penyakit itu, karena di dalamnya terdapat banyak penjelasan dan argumentasi yang akurat bagi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Quran Surah Yunus ayat 57. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian." Quran Surah Al-Isra ayat 82. Obat hati selanjutnya adalah sholat, berzikir, dan perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kita semua sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hamba-hambanya penyakit semata-mata supaya hambanya terus mengingat Allah Ta'ala. Ya, dengan sholat dan berzikir itulah salah satu cara terapi hati agar kita terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus meminta ampunan darinya. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram." Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Pemirsa, obat hati ini membuat hati seseorang menjadi lebih hidup, terhindar dari kekerasan dan kegelapan. Ibnu Qayyim pun pernah mengatakan bahwa segala sesuatu itu mempunyai penerang, dan sesungguhnya penerang hati itu adalah zikrullah atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki banyak teman memang merupakan suatu anugerah dalam hidup. Akan tetapi, jangan sampai kita salah dalam memilih teman dan bahkan terjerumus ke dalam lembah kejahatan. Pemirsa, seseorang yang bergaul dengan orang yang bertakwa, niscaya ia dijamin tidak celaka, karena mereka tidak akan mengajak selain kepada kebaikan. Dan selamatlah hati kita dari terkontaminasi penyakit-penyakit hati. Begitu juga sebaliknya, jika Anda bersahabat dengan orang-orang yang tidak soleh, tidak bertakwa, dan tidak berbuat kebaikan, niscaya Anda akan celaka, karena mereka akan mengajak Anda untuk melakukan berbagai kejelekan yang akan menyebabkan hati Anda menjadi kotor. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas." Quran Surah Al-Kahfi ayat 28. Sesungguhnya mengingat akhirat itu dapat menjadi obat penawar hati. Dan selain itu, jika kita lalai dalam mengingat akhirat, ternyata bisa menjadi penghambat segala kebaikan, kebajikan, dan merupakan pemicu setiap malapetaka dan kejahatan. Sedangkan seseorang yang banyak mengingat akhirat akan menyadarkan dirinya akan kehidupan sebenarnya, yaitu akhirat. Dengan demikian, hatinya akan menjadi lurus dalam mengendalikan hidup, serta tindak tanduknya pun akan mencerminkan amal nyata di mana kita bisa menuai hasilnya di akhirat kelak. Yang pertama, baca Quran. Banyak berdoa dan permintaan kepada Allah untuk memperbaiki dan membersihkan hati serta memberinya petunjuk merupakan obat penawar hati yang terakhir. Karena berdoa merupakan pintu utama yang agung untuk memperbaiki hati. Allah berfirman yang artinya, "Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan." Quran Surah Al-An'am ayat 43. Memiliki penyakit hati bukanlah suatu kebanggaan, akan tetapi itu merupakan suatu kemunduran dari diri kita sendiri. Karena dengan penyakit hati, kita bisa saja membuat orang lain yang tersinggung menjadi sakit hati dan tidak terima atas perlakuan kita. Dan pemirsa, oleh karena itu, jagalah hati kita dengan perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat, dan berzikir. Karena dengan hal itulah, insya Allah kita akan terhindar dari segala macam penyakit hati. Dan dengan informasi ini, semoga kita tidak menjadi salah satu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki penyakit hati. Amin ya Rabbal Alamin. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati
Ya, semoga dengan lihat tayangan tadi kita lebih bisa menjaga Ya. hati kita dan dihindari hal-hal yang membuat penyakit hati ini juga terus merasuki jiwa Ya. kita. Justru kita harus khawatir pemirsa kalau kita terkena penyakit hati karena takutnya itu menyinggung orang lain atau menyakiti orang lain tanpa kita sadarin. Jadi Betul. tadi juga dibilangin bahwa kita harus banyak sholat, berzikir, baca Al-Quran. Karena dengan hal-hal seperti itu yang dapat membantu kita menyembuhkan hati. Iya, saya jadi teringat di sosial media gitu ya. Rajin ngecek semua di sosial media ya. Oke. Tapi nggak rajin baca Al-Quran ya. Sakitnya tuh di sini, terus ada bacaan kuburan. Sakitnya tuh di sini, tapi bener juga sih. Ya. Tapi sebetulnya kalau kita bisa menjaga hati kita dengan tadi salah satunya yaitu dengan cinta dunia, tapi juga cinta akhirat juga ya. Hubu dunia wal akhirah, tidak hanya cinta dunia. Insya Allah hati kita juga bisa terjaga pemirsa. Iya betul, insya Allah. Nah baik pemirsa, untuk pembahasan kita yang selanjutnya ini mungkin ada ibu hamil atau yang lagi mau hamil, kita sering banget dengar yang namanya mitos-mitos. Jadi katanya kalau minum air kelapa anaknya nanti putih. Terus air kedelai, ntar Itu apa tuh putih. biasa? Terus katanya nggak boleh jahit baju karena nanti bibir anaknya sumbing. Itu benar nggak sih sebenarnya? Astagfirullahaladzim ya. Benar nggak sih sebenarnya? Gimana kalau kita ikuti aja penjelasannya ya? Iya, tapi setelah yang satu ini, oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami masa kini. Allahu Akbar.